Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang peradaban manusia, sejarah telah menjadi saksi bisu atas pasang surutnya roda kehidupan. Tak terkecuali bagi umat Islam, perjalanan ini diwarnai dengan gemilang kejayaan di masa lampau, namun juga dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan di masa kini. Rasulullah SAW, sebagai pembawa risalah sekaligus pemimpin umat, telah jauh-jauh hari memberikan peringatan mengenai kondisi umat Islam di masa yang akan datang. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban Arah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa lain akan menyerbu kalian, bagaikan orang-orang yang kelaparan berebut makanan. Seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian banyak pada saat itu, tetapi kalian seperti buih di lautan. Sungguh, Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian dari hati mereka, dan Allah akan menanamkan penyakit wahan dalam hati kalian. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis ini menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk merenungkan kembali hakikat keberadaan dan peran umat Islam di dunia. Bagaimana mungkin umat yang dulunya begitu disegani dan mampu memimpin peradaban dunia, kini justru diibaratkan seperti buih di lautan. Perumpamaan buih di lautan dalam hadis tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Buih, meskipun terlihat banyak dan memenuhi permukaan laut, namun hakikatnya lemah, mudah terombang-ambing ombak, dan mudah sekali menghilang. Begitu pula dengan umat Islam di masa depan, meskipun jumlahnya banyak, namun jika tidak disertai dengan kekuatan iman, persatuan, dan strategi yang matang, maka akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai arus dan pengaruh negatif. Penyakit wahan yang disebutkan Rasulullah SAW merupakan penyakit yang menyerang hati dan melemahkan jiwa. Cinta dunia yang berlebihan membuat manusia terlena dengan gemerlapnya kehidupan duniawi dan melupakan tujuan utama penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Sementara itu, rasa takut mati yang berlebihan akan melumpuhkan semangat juang dan pengorbanan. Kedua penyakit hati ini, jika tidak segera diobati, akan menggerogoti kekuatan umat Islam dari dalam dan membuat mereka mudah ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka. Melihat kondisi umat Islam saat ini, khususnya di Palestina, hadis ini menjadi semakin relevan. Umat Islam di Palestina, meskipun berada di tanah air mereka sendiri, harus menghadapi penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan. Sementara itu, umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya masih terpecah belah, terjebak dalam konflik internal, dan terlena dengan gemerlapnya dunia. Situasi ini seakan menjadi cerminan dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW berabad-abad silam. Umat Islam, meskipun jumlahnya besar, belum mampu menunjukkan kekuatan dan persatuannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan. Umat Islam, yang seharusnya menjadi rahmat bagi semesta alam, justru terpuruk dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Section 4. Menggali akar kelemahan. Lalu, apa yang menjadi akar dari kelemahan umat Islam saat ini? Berbagai faktor dapat diidentifikasi, antara lain. Pertama, kurangnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam saat ini masih terkotak-kotak dalam berbagai golongan, kelompok, dan paham. Perbedaan yang seharusnya menjadi rahmat justru seringkali menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kedua, cinta dunia yang berlebihan. Materialisme dan konsumerisme telah menjangkiti sebagian besar umat Islam. Hal ini membuat mereka lebih mementingkan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat. Ketiga, hilangnya semangat jihad dan pengorbanan. Semangat juang dan pengorbanan yang dulu menjadi ciri khas umat Islam, kini semakin luntur. Banyak umat Islam yang lebih memilih hidup dalam zona nyaman dan enggan berjuang untuk membela agama dan saudara-saudaranya yang tertindas. Section 5. Menjawab tantangan zaman. Hadis Rasulullah SAW tentang kondisi umat Islam di masa depan, bukanlah untuk membuat kita pesimis, melainkan untuk menjadi bahan renungan dan introspeksi diri. Umat Islam harus mampu mengambil pelajaran berharga dari hadis ini, dan segera berbenah diri untuk memperbaiki kondisi umat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan zaman, antara lain, pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa merupakan pondasi utama bagi kekuatan umat Islam.
Dengan iman yang kuat, umat Islam akan memiliki pedoman hidup yang kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai godaan dunia. Kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Perpecahan hanya akan melemahkan kekuatan umat Islam. Sudah saatnya umat Islam bersatu padu, mengesampingkan ego sektoral, dan membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Ketiga, meningkatkan semangat jihad dan pengorbanan. Umat Islam harus berani keluar dari zona nyaman dan siap berjuang untuk membela agama Allah SWT, serta saudara-saudaranya yang tertindas. Perjalanan umat Islam masih panjang. Tantangan dan rintangan akan selalu ada di depan mata. Namun, dengan memegang teguh ajaran Islam, memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas diri, insya Allah, umat Islam akan mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan, serta meraih kembali kejayaan di masa depan. Wallahu a'lam bishawab.